Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Salah satunya adalah proses belajar dari rumah atau proses belajar mengajar jarak jauh. Pada pagi hari ini, Bapak akan berikan kalian materi dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai videonya, bersama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan simak video berikut. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Mastutin STHI SMP Negeri 5 Kandis 2020. Apa itu iman? Rukun iman yang keberapakah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman adalah keyakinan dalam hati, dalam perkataan atau lisan, serta diwujudkan dalam perbuatan di kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kedua, tentunya kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Pertanyaan tersebut sebagai refresh pengetahuan kita di masa yang telah lalu. Mari kita mulai. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya. Apa nama kitab dan siapa saja penerimanya? 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam 12 sebelum Masehi pada umat Bani Israel atau sekarang umat Yahudi. Tujuannya sebagai pedoman jalan yang lurus. Ini terangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Kedua, Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam 10 sebelum Masehi pada umat Bani Israel juga. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam 1 Masehi, diturunkan kepada umat Nasrani atau umat Kristen di Palestina, dulu disebut Yerusalem. Kitab ini sebagai pedoman kepada umat Nasrani untuk patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan dalam Quran surat Maryam ayat 30. Yang keempat, atau kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran 7 Masehi, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Isi kandungannya pun sangat lengkap sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ketiga. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang dapat kita ambil dari kesimpulan adalah 1. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab tersebut kepada rasul pilihannya. Yang kedua, kitab tersebut antara lain Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tentunya tidak ada kitab dan nabi seterusnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi penutup. Sekian dan terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi materi kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, untuk kelanjutan tugas akan di-share melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.